Soalnya pesertanya nggak sedahsyat pemakan jumlahnya. Saya pengen nanya dulu sih, nyamain persepsi. Jadi saya pengen nyamain persepsi, saya pengen nanya dulu data yang ada di Bapak Ibu ada di mana sekarang? Tolong dipikirin ada di mana. Terus data itu buat apa? Apakah buat kita atau buat pimpinan atau buat masyarakat atau buat apa? Oke. Ada yang mau jawab dulu? Kita kerjain yang belakang dulu kali ya Bu ya. Yang depan belakangan aja Bu ya. Yang belakang biasanya pengen melarikan diri, jadi kita kerjain yang belakang dulu. salah sendiri duduknya di belakang. Nanyanya yang ke belakang-belakangnya, makanya yang belakang-belakang nggak mau duduk. Depan nggak usah ya. Ya siap Bu. Bu, datanya ada di mana sekarang yang ada di tempat Ibu? Ada di diri sendiri Pak, di pikiran. Oh, datanya ada di pikiran, lebih keren. Maksud saya data kerjaan kampus di komputer sendiri. Oke. Terus datanya buat siapa? Buat pimpinan. Udah. Buat pimpinan sama jurusan ya. Oke. Bu, ada di mana datanya Ibu? Oke, Google. Nah, ini beda nih. Kalau tadi di komputer sendiri, Ibu jurusan sipil Google Drive. Bapak? Kan di Google Drive Pak. Google Drive. Ian masih di Google Scholar ya. Google Scholar mah ininya kan apa sih? Tapi data kita buat kerjaan, buat itu Google Drive ya. Oke. Sama di laptop. Ibu ada di mana Bu data? Di laptop sama di Google Drive. Laptop backup Google Drive. Jadi datanya sama tapi ada dua ya. Laptop Google Drive. Ibu? Laptop Google Drive. Di Drive di depan. Oke, di laptop Google Drive. Kalau buat ini, maksud saya itu udah bagus ya laptop Google Drive. Kalau buat kerjaan fakultas atau apa gitu, data misalnya data mahasiswa, data nilai, berarti ada di laptop sama Google Drive juga ya? Oh, di Siakat sekarang. Oke. Harus nanya ke Pak Rian nih, Siakatnya ada di mana nih, jadi masalah. Siakatnya ada di awan Pak. Bapak? Kalau data semuanya saya ada di laptop. Kalau di Google Drive saya hanya data-data yang penting aja. Misalnya ijazah. Oh, di pribadi ya? Ya, kebanyakan pribadi tapi ada juga yang misalnya kita buat tesis atau kenapa yang kita akan bilang. Ya, apa-apa. Tapi kebanyakan sih ke pribadi juga di Google Drive. Nah, tapi kalau ini pribadi juga saya ada hard disk. Oh, hard disk USB buat backup ya? Ya. Oke. Jadi ada laptop, hard disk, oke. Yang pribadi banget ya. Bapak? Kalau saya yang penting-penting di sama kayak Bapak tadi di laptop, Google Drive, hard disk dan flash disk. Oke. Ternyata data serem banget ya di sini ya. Berapa kali saya nabrak. Parah. Jadi kalau saya lihat kayaknya kita lebih ke komputer pribadi, hard disk pribadi, Google Drive juga pribadi. Yang jadi masalah paling besar barangkali kalau ini urusan kerjaan ya. Kalau yang pribadi oke, saya nggak masalah. Yang kalau bayangkan kalau ini buat kerjaan, misalnya buat kerjaan fakultas, buat kerjaan jurusan, itu ada di Siakat. Tapi itu kan nilai ya. Apa? Pribadi juga ditaruh di Siakat ya? Oh, oke. Berarti Siakat yang jadi masalah ya? Bukan masalah sih. Pak Rion, Siakat ada di mana nih? Siakat ada di cloud Pak. Ada di cloud. Lokasinya di Lokasinya di Surabaya. Bangka atau ada di Palembang atau ada di Medan atau ada di mana? Di Surabaya. Surabaya. Nah, Bapak Ibu, data Anda tuh ada di Surabaya sebenarnya. Itu jadi masalah besar buat kita sih sebenarnya. Pertanyaannya, akses ke Siakat sama akses ke laptop cepat mana? Maksudnya akses ini gini, kalau saya mau ngambil data dari laptop kita, ngambil data dari Siakat cepatan mana? Laptop. Lewat internet, terus ngambil. Kalau laptop kan langsung di depan itu.
nggak ada masalah internet, nggak ada masalah jaringan kan, lebih kenceng. Jadi logikanya sih sederhana, kalau data ada di depan hidung, data ada yang di jauh, cepetan di depan hidung dong. Nah kalau si akadnya ada di sana, padahal kebutuhannya lokal di dalam kampus ya. Emang si akad buat orang Surabaya kan enggak ya, buat orang Bangka. Tapi servernya ada di sono. Nah, selamat tuh. Ini jujur dulu ya, saya buka rahasia dulu ya. Si akad kami di kampus ada di kampus soalnya. Jadi saya kaget juga dari Surabaya, kaget jujur dari ini baru tahu sekarang. Jadi logika kita sederhana banget. Sebisa mungkin data buat kampus, data kerjaan ada di, karena buat kebutuhan buat kampus, kenapa harus taruh di luar jauh? Kalau bisa di dalam, lebih baik di dalam sih sebenarnya. Dan teknik yang sama juga lagi kita, hari ini lagi kita kerjain sih, saya lagi kerjain. Punten, saya kayaknya butuh asisten deh. Butuh asisten. Pak Bos atau Pak Anjas minta tolong. Pak Anjas boleh. Pak Anjas ya. Sekalian saya rekam ya ini ya. Ngasih lihat lah. Kita rekaman di sini. Oke. Ini saya start recording. Pak Anjas di sini. Jadi asisten saya. Siap. Oke. Ini yang sedang terjadi juga sih sekarang, sama aja sih. Sama aja. Waktu pandemi kemarin, oke, kan kita semua harus online ya, oke. Saya nggak ngomong kampus universitas nggak ya, kita lihat di SD, SMP, SMA harus online. Opsi yang dipakai sama Pak Nadiem gimana? Online. Terus pulsa nggak ada apa-apa, terus Nadiem gimana? Kasih kuota kan? Ingat semua kasih kuota kan? Pernah dengar komplain dari Dinas Pendidikan di Papua? Belum. Keren. Jadi waktu itu kita ada webinar sama Pustekomnya Dikti lagi salah Dinas. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Papua komplainnya sederhana banget. Pak, terima kasih sudah dikasih pulsa. Cuma 2/3 kabupaten kota di Papua nggak ada sinyal. Tapi itu bukan hanya di Papua, di Indonesia Timur kayak gitu banyaknya. Terus di Kalimantan nggak beda jauh, jadi nggak solusi akhirnya. Gitu. Oh di sini juga, aduh maaf, saya nggak berani nyebut tadi. Udah gitu, kita harus mengadakan jaringan sampai, kalau kasus di UBB kita harus mengadakan jaringan untuk akses si akad yang ada di Surabaya. Kan seru banget nih urusannya. Kenapa nggak si akad ditaruh UBB kan ya? Itu satu. Nah yang ini, yang khusus urusan apa sih? Diknas tadi. Jadi yang komplain ke saya banyak sih jujur. Guru-guru segala macam pada komplain ke saya, Pono, kita masalah ini. Anak-anak pada nggak bisa belajar. Enggak. Jadi kita butuh supaya akses perpustakaan digital, learning kalau bisa dari depan hidung, jangan taruh di Jakarta servernya, terus harus pakai jaringan buat aksesnya, kan pingsan semua urusannya. Jadi akhirnya Pak coba dimasukin kata kuncinya ke Google tuh ya, internet offline. Pernah kepikiran internet offline? Kebayang nggak kayak gimana? Nggak kebayang ya? Internet kan online ya. Terus dibikin internet offline, gitu ya. Pakai ini deh, pakai kalau nggak internet offline ono lah, all aja ono, tambahin ono, biar tambah gila. Lihat ke bawah, ada teks-teksnya nggak? Ini bentuknya kok banyaknya YouTube semua sih? Yang paling atas. Hah? Enggak. Ini yang all, udah all ya. Coba di ke bawah. Control plus digedein, Control plus digedein. Lagi. Kebawahin. Terus mau coba next. Oh banyaknya Twitter ya. Kebawahin. Naik ke atas. Ya udah
udah ini boleh diklik lah, ini ada di ResearchGate sih. Cuman poinnya adalah kita masuk di ResearchGate. Ini paper jurnal saya tentang internet offline. Kejadiannya adalah sederhana banget. Jadi pernah tadi kan data ditaruh di server masing-masing, di komputer masing-masing. Yang saya kerjain lebih sederhana dari itu, datanya untuk internet offline ditaruh di server. Oh harus pakai gituan? Nggak usah Pak. Nggak usah harus pakai gituan, susah masuk ResearchGate rupanya. Naikin ke atas, masukin kata kuncinya kita ganti. Jadi servernya kita ganti pakai ini, RASP, Raspberry. Nah itu bawahnya tuh, baik. Gambar aja, bawahin. Nah akhirnya si data yang kita tadi kan pada makanya Google Drive segala macam ya. Ini enggak, datanya taruh di komputer seperti ini. Pernah lihat komputer seperti ini? Komputernya tuh segede KTP atau SIM card, sama gedenya. Harganya sekitar 600.000 rupiah, lebih murah daripada laptop yang kita punya, daripada HP yang kita punya. Udah gitu, bikinnya juga gampang banget sih. Sudah ada yang bikin e-learning buat ini langsung jalan, pakai Moodle, namanya Moodle Box. Kalau mau dicari tulis aja Moodle Box, MOODLE box, nyambung sih sebenarnya. Box, bukan box, BOX. Enter. Moodle itu buat e-learning dan gratis ya. E-learning gratis Moodle itu ya. Moodle Box ini software sistem operasi buat makhluk tadi Raspberry. Kalau dimasukin dia langsung bisa buat e-learning lokal. Nah, ini yang lagi kita ajarin ke sekolah-sekolah sekarang. Kemarin saya dari Sumatera Barat, SMK, SMA di Sumatera Barat, saya ajarin gimana caranya supaya bisa bikin e-learning perpustakaan digital, tidak pakai kuota, tidak pakai sinyal apa-apa, taruh di komputer kecil seperti ini dan mereka bisa akses, gitu ya. Kemudian saya sekitar tahun 2000 sebelum pandemi persis ya, diundang ke Oman. Oman tuh di Arab ya, diundang ke Oman buat presentasi yang ini. Sebenarnya kalau kita tahu kan teknologinya sih sederhana banget. Intinya sederhana cara berpikirnya. Internet kita copy, data kita copy ke komputer kita, taruh di depan kita sendiri, kita aksesnya ke situ aja, nggak pakai pulsa, nggak pakai apa-apa. Akibatnya semua jadi kenceng, jadi lancar. Cuma itu aja kan. Presentasi di Oman. Waktu habis presentasi, itu orang Arab langsung merubung semua. Pono, kita diajarin dong di Arab kayak ginian. Kan bingung saya juga ya. Padahal ini blow on banget sih sebenarnya. Ilmu seperti ini juga nggak kepikir gitu. Jadi hari ini kondisinya saya sama mahasiswa saya mulai turun ke sekolah-sekolah. Kebetulan Wikipedia juga bisa kita copy offline, kita lepas dari Wikipedia di internet, kita masukin dalam sini. Jadi dalamnya ada e-learning, ada perpustakaan digital, ada Wikipedia, dan kita bisa akses offline semua. Nah harapannya ini bisa terjadi juga di UBB. Jujur saya agak berkeberatan kalau si akadnya ada di Surabaya sih sebenarnya. Soalnya kita salah, tiap kali kita harus akses si akad, Anda harus pakai jaringan dari UBB masuk ke internet, masuk ke Palembang, masuk ke Lampung, Jakarta, ke Surabaya kan. Padahal itu data-data punya UBB. Pertanyaan yang lebih mengerikan adalah kita bisa nggak ngopi datanya semua ke UBB? Nggak bisa, karena dikuasain sama Surabayanya. Nyebelin banget sih sebenarnya. Mendingan kita punya sendiri. Beres ya? Mudah-mudahan sepakat nih di sini. Sepakat ya.
Jadi mudah-mudahan sepakat bahwa itu bisa pindah sini. Dan kalau saya mikirnya bukan hanya si akad, UBB bisa punya perusahaan digital. Udah ada belum Bapak Ibu? Sudah ada. Lokasinya ada di mana perusahaan digital? Hah? Udah di UBB? Sudah di UBB atau ada di Surabaya kayak tadi? Atau tadi kalau masing-masing kan di Google Cloud. Kalau perusahaan digital ada di mana? Ada di mana perusahaan digitalnya? Servernya lokal, Pak. Oh, servernya udah lokal. Jadi yang perusahaan digital udah lokal ya? Iya, perusahaan digital maksudnya servernya ada di kita. Tapi kita masih menggunakan hosting, Pak, untuk repositorinya. Oh, front end-nya ada di UBB. Ada di UBB. Tapi pas ngambil bukunya keluar. Iya, Mampus. Keluarnya kemana? Saya kurang tahu, Pak Hendra yang terakhir. Oh, Pak Hendra yang ngerjain. Jadi kondisinya Bapak Ibu punya perusahaan digital. Cuman pintu gerbangnya ada di UBB emang. Cuman pas diklik ngambil dari luar juga. Ada di mana-mana. Ya kalau memang kebijakannya gitu nggak apa-apa sih. Cuman kalau saya sakit hati. Perusahaannya saya pengennya dari dalam UBB sekalian supaya anak-anak bisa ngambilnya lokal semua kan. Itu perusahaan kita. Terus misalnya video-video, foto-foto kita kalau ditaruh di Google segala macam kan ya kesana lagi ngambilnya jauh. Artinya apa? Sambungan dari UBB keluar yang mungkin bandwidthnya nggak besar sekali harus dibebani beban harus buat ngambil data segala macam jadi lambat gitu. Kerasa cepat atau kerasa lambat sekarang internetnya? Cepat kali ya, kadang-kadang cepat. Jadi pakai doa internetnya. Internet berkala, kala-kala cepat, kala-kala lambat. Jadi mudah-mudahan kita mulai agak sepakat bahwa kita butuh supaya ada lokal. Nah sekarang kalau itu udah ada pemikiran yang agak sama bahwa kita butuh yang lokal, cuman ini yang jadi masalah besar adalah kita harus punya kesepakatan misalnya kita taruh di lokal, semuanya harus naruh datanya lokal. Kalau sebisa mungkin dikurangin yang keluar supaya jaringan internet. Jadi kita makainya wifi aja lokal ke situ ngambil. Sudah tahu kecepatan? Coba saya pengen nanya dulu. Kecepatan 4G, 5G kira-kira berapa sekarang kecepatan internetnya kalau 4G, 3G, 4G, 5G? Nggak tahu. Biasanya yang cowok yang tahu. 1 mega, 2 mega, nggak tahu. Kayaknya harus tanya orang TI kan kayak gini. 4G di sini berapa kecepatannya Pak? Kalau Telkomsel rata-rata 25 mega. Ya di daerah saya ya Pak ya. 25 ya. Telkomsel kecepatannya 25, kencang ya? Kayaknya kencang. Kecepatan itu 1 orang 5 Mbps. Di dalam UBB ada berapa orang? 7.000. Nah, kali 25, jadi kebutuhannya berapa sebetulnya? 7.000 kali 25 gede banget lah pokoknya ya. Ya, tahu juga rusak. 1,75 giga. Ya, 1, sekian giga, 2 giga lah. Pertanyaannya, sambungan dari UBB ke internet berapa sekarang? Nggak tahu. Pak Aryan berapa? 330 dedicated, 400 broadband Pak. Jadi di double 2 itu ya. Total Jadi 700. 300 tambah 400, Iya, 700. Kita hitung tadi kebutuhan kita benarnya sekitar hampir 2.000. Sebenarnya kecepatan kita cuma 700. Dan itu kecepatan itu kita bebani kerjaan yang informasinya UBB ada di luar, padahal harusnya informasinya di dalam kan. Jadi logikanya sederhana banget. Sebisa mungkin semua informasi tadi ada di dalam supaya sambungan keluarnya kita pakai buat kebutuhan yang emang keluar aja. Gitu, logikanya gitu dulu ya. Mudah-mudahan mulai kebayang nih. Jadi taktik strategi ini punten maaf pakai bahasa Sunda. Saya setengah Sunda soalnya. Jawa murtad nggak bisa bahasa Jawa, lahir di iya saya Jawa, Bapak Ibu Jawa, lahir di Bandung, jadi nggak bisa bahasa Jawa, ngomongnya bahasa Sunda. Ngaku Jawa malu, ngaku Sunda juga nggak bisa, soalnya Sunda kawin sama orang Padang, tinggal di Jakarta, jadi bingung orang apa, bingung orang Indonesia saya mah. Sekarang mudah-mudahan mulai bersepakat ya bahwa kita butuh seperti itu.
Dan teknik itu yang kita pakai juga buat sekolah-sekolah sih sekarang, supaya internet, jangan pakai internet sebetulnya kalau bisa servernya taruh di sekolah. Oke, tadi servernya pakai Raspberry Pi tadi, taruh di sekolah, dan ini kita roadshow kemana-mana buat kenalin gimana caranya supaya anak-anak bisa pakai server di sekolah. Dan jujur saya kemarin dimarahin sih sama Lemhanas. Sudah pernah dimarahin Lemhanas belum kan? Belum kan? Belum. Saya sudah. Itu yang marahin saya bintang 1 sama bintang 2 kurang ajar dasar. Jadi saya kasih tahu kayak gitu kan. Ini kebetulan ada Pak Hamid di sana. Pak Hamid adalah asistennya Pak Nadiem. Jadi Lemhanas lagi diskusi nih waktu kemarin. Lagi diskusi gimana caranya supaya bangsa ini bisa pintar. Gimana caranya bisa pakai internet. Terus mereka pada isinya, kalau orang-orang petinggi mah isinya komplek aja. Internet nggak ada di Indonesia Timur, ini nggak ada. Terus kalau saya kan tipe orang teknik ya. Kalau ada masalah kita cari solusi. Kalau orang teknik kan gitu. Kita kerjanya cari solusi buat masalah kan. Kalau orang mana sih kita isinya cari masalah buat biar orang lain kerja gitu kan. Udah. Jadi lagi rapat, saya mah orang gila. Bawa ransel, saya bawain server tadi, nyalain. Terus saya bawain hotspot, nyalain. Saya mungkin semua, terus ngasih lihat, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan akses ke server saya nih, ada di sini. Dicoba diakses, terus cuman Haris ada si Pak ini mana tadi, Pak Basuki, Haris lagi di kopi. Oh, sedang di kopi. Nah, Bapak Ibu itu ada habis itu ada di tempat Bapak Basuki ada habis nih. Itu 2 TK perpustakaan. Saya pasang di server saya di Lemhanas itu. Udah gitu mereka kan pakai web, pakai browser, masuk. Bapak Ibu bisa ambil nih buku-bukunya. Kebetulan ini acaranya buat SD, SMP, SMA. Jadi buku yang saya taruh adalah buku SD, SMP, SMA. Oke. Ada si Pak Hamid. Pak Hamid itu asistennya Pak Nadiem ya, menteri. Saya harus minta maaf dulu ke Pak Hamid kan. Pak Hamid, punten minta maaf. Ini bukunya saya colong dari Diknas, saya taruh di sini. Di sini. Jono kurang ajar. Jadi makanya bintang 1 bintang 2 marah-marah sama saya. Ini kalau kamu nyolong ya, ya maaf aja Pak, itu kan dana anggaran Republik ya, kita taruh aja di sini lah biar Republik jadi pintar. Udah gitu dia nanya lagi. Terus itu hotspot WiFi bisa nyambung nggak pakai internet? Bisa Pak, hotspot bisa nyambung nggak usah pakai internet. Ternyata cara berpikir mereka mikirnya bahwa hotspot harus pakai internet. Padahal hotspot kan WiFi aja kan dari laptop kita buat nyambung ke jaringan kan. Kalau ada internet syukur, nggak ada internet juga bisa nyambung. Kalau kita pasangin server di situ berarti bisa nyambung masuk ke server ke perusahaan